Lebih tipis, lebih lebar, dan punya kamera yang lebih baik. Perkenalkan sob, ini dia Samsung Galaxy Z Fold 7. Assalamualaikum, di sini dengan Moldy melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Dan di tangan saya saat ini sudah ada Samsung Galaxy Z Fold 7. Smartphone foldable terbaru dari Samsung. Apa aja perbedaannya Samsung Galaxy Z Fold 7 ini sama pendahulunya? Kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah desainnya. Kini dia membawa desain yang benar-benar baru. Lebih tipis, hanya 8,9 mm di kondisi terlipat. Jadi berasa kayak smartphone pada umumnya ketika digenggam. Kalau dibuka, bagian paling tipisnya ini hanya 4,2 mm aja. Tipis banget sob. Perbedaan sama Fold 6 ini tuh cukup signifikan ya. Dia tuh lebih tipis 26% dari Fold 6. Kalau dibandingin sama Fold pertama, Fold 7 ini ketebalannya hampir separohnya. Menariknya lagi, Samsung Galaxy Z Fold 7 ini lebih ringan daripada Samsung S25 Ultra saya. Beratnya tuh hanya 215 gram. Kalau S25 Ultra ada di 218 gram. Perbedaan kedua ada di bagian layar. Kini layar Samsung Galaxy Z Fold 7 lebih lebar. Layar di cover screen-nya jadi 6,5 inch, punya resolusi 2520 x 1080 pixel. Dan layar bagian dalam kini punya bentang 8,6 inch, beresolusi 2184 x 1968 pixel. Ukuran segini saya rasa masih cukup manageable. Cover screen-nya masih nggak kegedean dan tambah nyaman HP-nya kalau mau dipakai buat multitasking dengan layar terbuka. Lebih tipis tentu pasti banyak yang punya concern soal durability. Nah, di sini ternyata Samsung ngejelasin dengan sangat baik ya. Nih, saya akan ngajak kalian untuk run through apa yang terjadi di sini. Jadi, bisa ditarik nggak ya? Seharusnya nggak boleh gue copot lagi, malah gue copot dodol. Ya, jadi ada 4 hal yang Samsung lakukan agar Samsung Galaxy Z Fold 7 ini tuh punya durability yang lebih baik daripada pendahulunya, meski punya desain yang lebih tipis. Pertama, Ultra Thin Glass yang lebih tebal 50% dari Fold 6. Ini tuh ngasih ketahanan yang lebih baik terhadap goresan dan punya feel yang lebih firm ketika disentuh. Nggak lembek gitu. Kedua, ditambahkannya titanium plate di bawah layar. Sebelumnya di Fold 6 itu tuh pakai carbon fiber. Tapi di Fold 7 ini ditambah plat titanium buat nambahin kekuatan struktur dari dalam. Nah, di bagian luarnya, frame dari Fold 7 ini tuh pakai Advanced Armor aluminium. Pada dasarnya dia tuh aluminium, tapi punya racikan berbeda dibandingkan aluminium yang ada di pasaran. Ini contoh 2 plat aluminium yang tersedia di pasaran ya. Keduanya punya goresan di permukaan platnya, sementara Advanced Armor aluminium Samsung goresannya tuh sangat minim ya. Yang artinya Fold 7 kini punya ketahanan yang lebih baik terhadap goresan. Kemudian yang terakhir yang Samsung lakukan adalah proteksi untuk kaca di bagian depan dan belakang. Untuk cover screen-nya pakai Gorilla Glass Ceramic 2 dan di bagian belakangnya pakai Gorilla Glass Victus 2. Satu hal lagi yang saya notice adalah hinge dari Fold 7 ini tuh punya sudut main yang lebih luas ya. Dia tuh bisa menahan posisi di sudut yang nyaris ketutup. Memang Samsung bilang mereka tuh pakai hinge yang baru juga, namanya Armor Flex Hinge. Tapi nggak nyangka ya, kalau hinge-nya tuh masih enak buat dibuka tutup, tapi masih bisa jaga sudut juga. Upgrade signifikan lain dari Fold 7 adalah di bagian kameranya. Kamera utamanya tuh upgrade jadi 200 megapiksel, sama kayak S25 Ultra dan S25 Edge. Ultra wide 12 megapikselnya kini tuh pakai autofocus. 10 megapiksel telefotonya yang ini masih sama. Kamera depan di cover screen-nya juga sama, 10 megapiksel. Tapi kamera depan yang ada di layar bagian dalam kini tuh jadi 10 megapiksel. Ya, tapi nggak under display kayak Fold 6 ya. Ini adalah respon Samsung dari feedback user yang merasa kamera depan di under display-nya tuh kualitasnya tuh jadi menurun. Jadi sama Samsung kameranya di-upgrade. Lebih wide angle juga jadi 100 derajat dan tentunya punya kualitas gambar yang lebih baik. Perekaman video di kamera utama juga upgrade. Kini support 10-bit HDR video dan punya perekaman maksimal sampai 8K 30 fps. Ingat, HDR-nya hanya works di 4K resolution ya, di 30 fps dan juga di 60 fps. Udah cukup pro nih kamera Fold sekarang. Mana udah support lock video juga lagi. Peningkatan selanjutnya tentu aja ada di spesifikasi. Chipsetnya kini pakai Snapdragon 8 Elite. Belum ada chipset yang lebih advance daripada chipset ini soalnya. Nanti akhir tahun mungkin baru ada. Untuk baterainya masih di 4000 mAh dan support pengecasan 25 watt maksimal. Kalau ditanya kenapa Samsung belum mau ikutan kayak brand lain yang pakai silicon carbon dan pengecasan yang ngebut, jawabannya adalah ya masih sama. Biar HP-nya tuh awet selama beberapa tahun ke depan. Soalnya Fold 7 ini akan dikasih update software dan security sampai 7 tahun ke depan. Jauh lebih lama daripada smartphone brand lain. Memang ya kalau soal software nggak ada yang ngalahin Samsung. Samsung Galaxy Z Fold 7 ini udah pakai antarmuka One UI 8. Yang lebih polish udah pakai Android 16 juga.
Dan yang lebih penting adalah integrasi fitur AI yang lebih baik di layar besar. Berikut adalah beberapa contohnya ya. Gemini Live hadir built-in ke HP ini. Nanya ke Gemini tuh udah kayak nanya ke orang aja. Bisa ngasih lihat Gemini apa yang lagi kita lihat lewat kamera. Nanya siapa pengarang bukunya. Identify the authors. Okay, I see The Lake House by Angelina, Broken River by Anjo, Against the Wall by... Kemudian bisa minta rekomendasi mending baca buku yang mana duluan yang sesuai sama preferensi kita. Which book would you recommend for me to read that would have a little bit of mystery? The Lake House and Madness or Wisdom both sound like they could have some mystery. The Lake House is about a family with a dark secret, and Madness or Wisdom is about a woman who wakes up with amnesia. Atau dia juga bisa ngasih rekomendasi sepatu sesuai sama performance lari kamu. Lihat data performance-nya, tinggal suruh baca dari apa yang dia baca di layar kamu, yaitu dari tampilan data Samsung Health kamu. I'm going to give her permission to see everything that's on the screen, and that's important is she can only see what's on that screen. So I'm just going to do a little bit of a scroll here so she can see a couple of those options. And we can go, Gemini, based off my running stats and average pace, which of these shoes would you recommend? Okay, I see you're looking at running shoes and want a recommendation based on your stats. The Hoka Clifton 9 has good reviews and is designed for a road runner, so that could be a good option. Do you want me to find out more about it? Bisa minta kelebihan dan kekurangan dari sepatu itu juga lagi dan minta disimpan ke aplikasi lain semudah minta tolong doang. Actually, can you save a summary of those shoes along with the pros and cons to Samsung Notes? I've saved a summary of the Hoka Clifton 9, Hoka Bondi 9, and New Balance Fresh. So I'm going to pause there for a minute, and let's say I actually want to look into what she just did for us. If I end my Gemini Live session, I now have transcripts of everything we discussed, including quick access to that Samsung Note she created for me with all the breakdown and the pros and cons. Tentu karena layarnya besar, kamu bisa lakukan semua ini dengan multitasking. Jalanin Galaxy AI buat bikin summarize tentang sepatu tersebut, dan taruh aja di floating window sambil kamu melakukan hal lain. Next level banget ini. Fitur AI nggak cuma buat bantu soal produktivitas aja, bisa ke semua aspek termasuk main game. Lagi bingung gimana caranya ngalahin monster di game? Langsung pakai aja Circle to Search tanpa harus keluar dari game. Setelah udah tahu gimana cara ngindarin serangan musuh, tinggal coba sendiri aja deh. Ya elah tetap kena. Walau udah ada AI-nya, skill kamu tetap penting ya. Untuk warnanya Samsung Galaxy Z Fold 7 ini ada 4 ya. Yang pertama adalah yang kalian lihat ini ada warna hero-nya. Ini warna navy yang terlihat berbeda dari berbagai sudut ya, dan saya sangat suka banget. Jadi kayaknya kalau mau beli atau mau yang baru gitu warna hero-nya ya ini, tapi tentunya ada pilihan-pilihan yang lebih netral kayak yang silver, yang titanium ini, atau sama yang black. Dan ada satu lagi yang warna hijau. Itu tuh hanya tersedia di online aja ya. Jadi online eksklusifnya yang warna itu. Jadi udah tahu mau beli warna yang apa? Berikut adalah harganya. Seperti biasa, promo double storage itu selalu berlaku ya selama masa pre-order. Beli yang 256GB dapat yang 512GB dan beli yang 512GB dapat yang 1TB. Tapi menurut saya lebih baik ikutan pre-order karena layanan Z Premier Service. Ini adalah proteksi yang lebih advance ketimbang Samsung Care Plus. Jadi kalau kamu beli selama masa pre-order, kamu dapat proteksi selama 3 tahun yang terdiri dari 1 tahun pertama garansi all risk. Nggak hanya karena catat produksi, tapi juga karena kesalahan sendiri. Kemudian 2 tahun untuk proteksi layar, mau itu lightsaber, dead pixel, pecah, di cover untuk 2 tahun pertama. Keren kan? Dan yang 3 tahun itu adalah garansi screen protectornya. Kalau screen protectornya mulai lepas, bebas diganti ke Samsung berapa kali pun. Jadi jangan mikir panjang, karena layanan ini tuh nggak akan bisa kamu dapetin di luar masa pre-order. Itu aja yang bisa saya kasih tahu dari Samsung Galaxy Z Fold 7 ini. Desain yang lebih tipis, layar yang lebih besar, One UI 8, fitur AI baru yang memaksimalkan layar leganya, dan sistem kamera baru yang jelas upgrade dari versi sebelumnya. Kalau saya lihat sih, ini cukup signifikan ya peningkatannya ya. Jadi kalau mau beli Fold 7 dan kamu sudah punya Fold 6, kayaknya masih termasuk pilihan yang sangat tepat. Sekian dari Moldy, melaporkan langsung dari Amerika Serikat. Itu aja diulang terus. Kayak orang kaget tahu aja saya lagi di Amerika. Jarang-jarang sob ke Amerika. Yaudah, segitu aja untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye!